Niatnya show of force. 39 pilot pesawat tempur Cina panik dibidik rudal Taiwan. Armada Amerika Serikat siaga. Cina mengirim 39 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan atau ADIZ pada hari Minggu. Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, serangan terbesar tahun ini. Penerbangan oleh pesawat Tentara Pembebasan Rakyat itu atau militer Cina PLA terjadi sehari setelah Angkatan Laut Amerika Serikat dan juga Jepang melakukan unjuk kekuatan besar-besaran di Laut Filipina. Dua sekutu itu menyusun armada yang mencakup dua kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, dua kapal serbu amfibi Amerika Serikat dan sebuah kapal Jepang penghancur helikopter yang termasuk sebagai kapal induk kecil. Dua kapal penjelajah rudal berpemandu Amerika Serikat dan juga 5 kapal perusak juga menjadi bagian dari latihan tersebut. Laut Filipina adalah wilayah Samudra Pasifik di sebelah timur Taiwan, antara pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dan wilayah Amerika Serikat di Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Angkatan Laut tidak mengatakan seberapa dekat armada itu dengan Taiwan. Kebebasan yang terbaik. Tidak ada hal lain yang menegaskan kembali komitmen kami, seperti 2 grup serangan kapal induk, 2 grup siap amfibi yang berlayar bersama teman dekat kami dari pasukan bela diri maritim Jepang. Wakil Laksamana Korps Thomas, Komandan Armada ke-7 Amerika Serikat berbasis di Jepang, mengatakan dalam sebuah cuitannya mengenai latihan perang tersebut. Sebuah pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan masa kapal perang melakukan pelatihan untuk melestarikan dan melindungi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Taiwan dan Cina daratan telah diperintah secara terpisah sejak nasionalis yang kalah mundur ke pulau itu pada akhir perang saudara Cina lebih dari 70 tahun yang lalu. Tetapi, Partai Komunis Cina yang berkuasa di Cina daratan memandang pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya meskipun tidak pernah mengendalikannya. Beijing tidak mengesampingkan kekuatan militer untuk merebut Taiwan dan terus menekan pulau demokrasi itu selama beberapa tahun terakhir. Pesawat perang yang sering ke ADIZ Taiwan. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat mendefinisikan ADIZ sebagai daerah yang ditunjuk dari wilayah udara di atas tanah atau air, di mana suatu negara memerlukan identifikasi langsung dan positif lokasi dan kontrol lalu lintas udara dari pesawat untuk kepentingan keamanan nasional negara itu. Serangan pada hari Minggu dilakukan oleh 24 jet tempur J-16, 10 jet tempur J-10, 2 pesawat angkutan Y-9, 2 pesawat peringatan anti kapal selam Y-8, dan 1 pembom H-6 berkemampuan nuklir. Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu melansir CNN. Sebagai tanggapan, militer Taiwan mengeluarkan peringatan radio dan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara untuk memantau kegiatan tersebut. Tambahnya, serangan tersebut menandai jumlah harian tertinggi pesawat tempur Cina memasuki ADIZ Taiwan tahun ini. Jumlah serangan tertinggi yang pernah tercatat terjadi pada 4 Oktober tahun lalu, ketika 56 pesawat militer terbang ke daerah itu pada hari yang sama. Sementara serangan Cina pada hari Minggu memungkinkan merupakan reaksi terhadap kehadiran angkatan laut besar yang dilakukan Tokyo dan Washington di daerah tersebut. Mereka juga memiliki tujuan lain. Menurut Colin Cox, peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura, Cina mengirim 39 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan atau ADIZ pada hari Minggu. Tidak diragukan lagi, ini adalah bagian dari kampanye yang lebih luas oleh Beijing yang bertujuan mengikis keinginan dan kemampuan Taiwan untuk terus melawan, kata Koh. Dia menyorot soal kecelakaan baru-baru ini dari salah satu pesawat tempur terbaik Taiwan, F-16V, dan jumlah korban yang ditanggung Angkatan Udara pulau itu untuk menanggapi serbuan PLA yang terus-menerus ke zona pertahanan Taiwan. Politisi tertentu dan pensiunan perwira militer telah mengangkat masalah kemungkinan kekurangan pilot dan juga pelatihan yang tidak memadai
dalam menghadapi persyaratan operasional dalam menanggapi frekuensi terbang lintas PLA yang sering, kata Koch. Menurutnya, kecelakaan itu dan pernyataan-pernyataan itu berpotensi menebar kekhawatiran di antara masyarakat mengenai kemampuan pulau itu untuk bertahan melawan provokasi militer yang berulang dan nyata-nyata meningkat di daratan, terutama karena Beijing telah berjanji untuk melanjutkan serangan penerbangan besar terbaru. Meski jelas menanggapi unjuk kekuatan sekutu di Laut Filipina, pasti akan memiliki dampak untuk penguatan yang dimaksudkan pada perdebatan yang sedang berlangsung di Taiwan.